Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru masuk ke channel ini, perkenalkan nama saya Adri. Saya sebenarnya orang biasa yang lagi belajar untuk memajukan usahanya di bidang yang baru ini. Baru setahun setengah ini saya jalankan di bidang kuliner, yaitu adalah tahu kriuk. Dimana skalanya masih kecil, masih gerobakan, omsetnya masih puluhan juta. Tapi saya ingin sharing sedikit tentang usaha ini ya. Nah, karena banyak di luar sana ya teman-teman yang berpikir kalau usaha F&B ini ya, makanan dan minum atau kuliner ini ya, dibilang katanya usaha yang apa ya, yang pasti sukses gitu loh. Usaha ini pasti sukses karena apa? Karena setiap orang butuh makan, setiap orang butuh minum, setiap orang butuh cemilan. Terus bisnis kuliner ini dibilangnya bisnis yang pasti laris, pasti laku, pasti sukses. Pada kenyataannya gimana? Teman-teman ada nggak yang usaha di bidang kuliner juga tapi stagnan, atau mungkin langsung tutup baru buka? Karena apa? Bisnis mau bisnis apapun ya, kalau nggak didampingi dengan ilmu tetap aja susah untuk jangka lamanya. Kecuali teman-teman punya modal, terus nggak didampingi dengan ilmu, mau usaha itu untung ataupun rugi tetap bisa jalan karena ada supply, apa ya, supply dana untuk nalangin. Kalau misalnya rugi talangin lagi, rugi talangin lagi, itu aman-aman aja mungkin. Cuman sampai seberapa lama, mau skalanya kecil atau besar, kalau misalkan kita rugi terus, masa itu usaha jadi ladang, bukannya nyari untung malah nyari bukan nyari untung malah mendapatkan kerugian gitu loh. Jadi apakah benar usaha kuliner ini pasti laku? Jawaban saya tergantung siapa yang menjalankannya. Kalau dia udah punya ilmunya, otomatis dia tahu caranya untuk menarik konsumen ke bisnisnya dia. Bagaimana strateginya pembukaan di awal supaya usahanya cepat dilirik dan dilihat oleh customer. Karena yang paling penting ini, usaha apapun ya, termasuk usaha kuliner ini, yang terpenting itu adalah apa ya? Yang terpenting adalah customer kan. Karena kita punya modal besar ataupun modal kecil, asalkan kita punya customer, otomatis harusnya usaha itu tetap berjalan. Apalagi base customernya banyak, misalkan sehari bisa terjual ratusan porsi, itu seharusnya ya bagus kan, kayak gitu kan. Jadi beda halnya kalau kita usaha yang modal harus besar dulu di awal tanpa kita didampingi dengan ilmu. Sehingga apa? Fokusnya pada saat membuka usaha tersebut adalah beli alat, peralatan untuk restoran misalkan. Misalkan skalanya ini aja deh, nggak usah restoran, gerobakan aja kayak saya ya. Beli alat-alat buat masak. Yang kedua, sewa tempat. Sewa tempat kalau gerobakan biasanya nggak mahal ya karena bisa bulanan. Tapi untuk gerobakannya misalkan direnov yang sebagus mungkin, harus baru semua. Misalkan di awal ya. Kalau teman-teman punya budget terbatas kan bisa aja beli barang-barang yang second dulu, yang pre-love lah, yang alat masaknya, kompornya itu semua sebenarnya bisa dibeli di awal tuh dengan membeli barang-barang second dulu. Nanti kalau usahanya udah makin berkembang, barulah kita beli alat yang lebih bagus lagi untuk menunjang kualitas produk dari yang kita jual gitu loh. Nah, itu dari alat. Terus gerobaknya mungkin didesain semaksimal mungkin sampai akhirnya eh, jadi kelihatan keren gitu loh. Tapi kalau nggak didampingi dengan ilmu, kita nggak tahu kan kita ingin jual di segmen mana dulu nih. Segmennya atas, tengah, atau bawah sekalian. Karena bisnis gerobakan ini mayoritas customernya adalah yang bawah, maksimal adalah tengah. Jarang usaha gerobakan tapi untuk skala yang atas, karena butuh tempat yang nyaman kan. Kalau skala yang atas, skala orang-orang yang high class itu butuh kenyamanan juga selain dia makan atau minum, gitu nggak teman-teman? Nah, untuk skala menengah sampai bawah ini, kadang-kadang ada produk-produk yang nggak perlu tempat yang mewah, yang nyaman, nggak perlu. Mereka bisa beli langsung pergi, take away gitu ya. Beli, pesan, dibungkus, langsung pergi. Kebutuhan orang beda-beda kan untuk sebagai jadi customer dari produk yang kita jual. Nah, kalau yang saya jual ini karena gerobakan, sistemnya take away, sistemnya mereka beli, kita bungkus dan dibawa. Jadi harus belajar kebutuhan mereka tuh apa. Jadi kita kalau buka usaha itu kita harus tahu kebutuhan customer kita itu apa.
Gitu loh teman-teman. Jangan kita asal buka aja. Kalau kita misalkan jualan, kayak saya jualan tahu, produk saya aja ya. Gimana caranya orang tuh baru pertama kali lewat itu udah tahu kalau kita jualan tahu di situ. Berarti desain gerobaknya itu apa? Harus kelihatan kalau kita produk yang kita jual itu adalah tahu. Mungkin ada foto gambar tahunya, ada brandnya yang menggambarkan kalau itu adalah tahu yang enak. Yang ketiga, kita lihat segmennya. Kalau segmen kita yang ngambil yang bawah, berarti desain gerobaknya nggak perlu mewah-mewah. Yang penting bersih dan cukup menarik untuk didatangi. Jadi kalau bisa kita kasih penetrasi harga yang murah. Jadi ada satu penawaran yang murah yang kita tempel besar di depan gerobak kita. Gitu loh teman-teman. Seperti yang dilakukan brand-brand yang kelas menengah ya. Seperti misalkan saya lihat tuh Haus atau Teguk minuman ini ya. Mereka walaupun jual harga yang belasan ribu sampai puluhan ribu minumannya, tapi di depan outlet mereka ada satu penawaran di mana ada minuman yang harga 5.000 kan. 5.000, 6.000, di bawah 10.000. Itu adalah harga penetrasi untuk penawaran awal supaya customer itu melirik usaha yang kita bangun. Gitu kan? Strategi yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya orang dari sebelum datang ke outlet kita itu bisa melihat ada penawaran atau iklan yang membuat mereka tertarik dan mencari tempat usaha kita. Kalau usahanya gerobakan kayak saya gini, mencari di mana posisi gerobak kita. Berarti dari sebelum lokasi kita itu mungkin harus dibuat iklan, entah banner atau kita bikin selebaran supaya orang tuh tahu kalau di sana tuh ada produk ini loh. Jadi bukannya cuma orang datang ke warung kita, tapi orang yang belum datang pun tahu kalau ada produk ini dan mereka mau tahu lokasi dari usaha ini ada di mana. Ya kan? Terus channel untuk pembeliannya bisa dengan datang langsung, bisa juga dengan online food. Itu kan. Jadi semua strategi pemasaran di awal itu juga penting teman-teman pelajarin. Jangan cuma online doang, jangan cuma offline doang. Atau sebenarnya nggak masalah sih kalau online doang atau offline doang ya. Tapi yang paling penting itu adalah trafficnya kan. Jadi gimana caranya orang bisa mengetahui dulu lokasi dari usaha kita, produk kita apa. Itu dulu, dari 1.000 orang misalkan. Ternyata yang beli hanya 100 orang. Itu udah bagus kan. Udah jadi omset juga. Nggak masalah. Mau yang beli cuma 10 orang pun, yang penting kita tuh harus memberikan informasi sebanyak mungkin kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalau kita jual ini loh, jual produk ini loh, di lokasi ini loh gitu. Jadi jangan sampai kita ada orang lewat depan usaha kita itu, mereka nggak tahu usaha kita tuh apa. Itu yang bahaya. Jadi harus ada media-media promosi untuk menjaring sebanyak mungkin orang yang tahu usaha kita. Itu loh teman-teman. Jadi intinya itu adalah traffic kan. Traffic itu yang bisa menghasilkan omset untuk kita. Setelah jadi traffic, ada sebagian orang yang datang ke outlet kita untuk membeli produk kita. Dan dari situ terjadilah omset. Dari omset itu ada modal dan juga ada margin. Margin itu adalah keuntungan kita kan, keuntungan kotor. Modal itu tetap jadi modal, besoknya harus dipakai untuk modal lagi. Nah, yang jadi masalah apa? Kadang-kadang teman-teman tuh buka usaha main buka aja gitu loh. Nggak ada iklan apa-apa. Misalkan jualan apa ya? Saya sering tuh kalau pagi-pagi ya nyari misalkan nasi uduk deh. Nasi uduk bukanya cuma meja, produknya apa banyak tuh. Ini masih baru ya, pemain baru ya. Produknya apa? Nggak ada bannernya kalau dia jual nasi uduk. Terus tambah lagi mejanya kadang-kadang ini lagi produknya malah ketutupan lagi. Tempatnya tuh yang kotak-kotak itu kayak plastik-plastik kotak yang isinya ada mungkin ada telur, ada ada bihun. Tapi itu dari depan tuh nggak begitu kelihatan produknya. Yang kedua ditambah lagi sama nggak ada nggak ada banner atau tulisan yang menggambarkan kalau dia jual nasi uduk. Itu kan minimal kita harus ngasih tahu dulu customer yang lewat depan usaha kita itu kalau kita jualan nasi uduk. Ditambah lagi kalau misalkan kita berikan penawaran yang menarik, harga penetrasi tadi. Misalkan uduk paket harga 5.000, 6.000 misalkan, lagi promo nih. Tulis aja yang gede depan gerobak. Kita bikin standing banner, nggak usah mahal-mahal, pakai kayu bekas aja. Kayu bekas, terus kita kasih banner. Kalau kita nggak mampu bikin cetakan banner, bisa juga pakai kertas yang besar, beli A3. Kita terus pakai spidol juga bisa kok. Yang penting tuh ada penawaran yang menarik untuk membuat customer datang ke outlet kita gitu loh. Setelah itu kan harga awal kan, harga paling murahnya. Setelah itu kalau misalnya nasi uduk ya, kita kan bisa menaikkan penjualan dari misalkan ada topping-toppingnya, misalkan telur, ada ayam misalkan.
itu kan salah satu strategi aja untuk menaikkan penjualan kita, jadi supaya mereka nggak beli cuman produk yang paling murahnya aja. Atau kita bisa juga dampingi dengan produk minuman, misalkan minuman apa yang kita bikin, misalnya teh dingin atau segala macam, itu dijual terpisah, bisa aja kan. Atau kita bisa dampingi juga dengan gorengan misalkan, itu kan strategi kita untuk menaikkan penjualan. Jadi itu teman-teman ya, kalau usaha makanan apapun lah, kalau yang udah saya jalankan ya makanan, kita butuh media untuk berpromosi, walaupun kita nggak secara digital marketing, nggak secara besar-besaran seperti di TV iklannya, nggak perlu, cukup lokal area situ aja. Gimana caranya, dari misalkan penduduk itu ada 1000 kakak di area situ, minimal tuh 100 sampai 500 orang tuh tahu kalau kita jualan produk itu. Jadi di depan lokasi kita jualan tuh harus ada penawaran ataupun pemberitahuan bahwa kita menjual produk A, produk B, produk C, supaya kalau ada orang yang butuh produk kita langsung datang ke tempat kita, gitu loh teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau setiap orang butuh makan tuh berarti usaha ini menjanjikan ya. Jadi harus belajar bagaimana caranya mendatangkan customer, membuat customer beli produk kita, dan yang terpenting mereka bisa repeat order produk kita. Kalau mereka sampai repeat order berkali-kali, berarti kan produk kita cocok untuk mereka, untuk khalayak luas yang kita targetkan. Jadi untuk makanan ini butuh juga rasa dan kualitas rasa yang enak ya, jangan asal-asalan. Karena kalau udah, saya juga pernah ngalamin sih dulu, outlet saya itu di awal-awal ya, sempet ada outlet baru yang saya buka, tempat baru yang saya buka, rame. Cuman karena saya kurang maintain karyawan saya untuk bagian masak ini, sehingga masakannya agak nggak karu-karuan, akhirnya omsetnya lama-lama turun dan tutup satu outlet itu, sehingga cabang saya ada satu yang tutup. Nah sekarang alhamdulillah, walaupun cabangnya tutup satu, tapi yang lainnya masih ada 4 yang berjalan dan lancar gitu. Jadi tahun ini harusnya saya punya 5 outlet, akhirnya tahun ini saya tarik 1 dan tinggal 4 yang masih berjalan. Oke, sampai sini aja teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin berusaha dan berbisnis kuliner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.